Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di channel Lutfi Aprilianto. Ya, kembali lagi dengan saya Lutfi dan juga masih bersama Mas Luki Prihatanto. Dan kali ini kita akan sedikit membicarakan hal-hal yang berbau mistis, Mas ya. Berbau mistis, berbau dunia perhantuan ya. Ini juga merupakan tema pembahasan favorit saya, Mas. Karena terus terang dari dulu hal-hal yang berbau horor itu saya selalu tertarik. Saya suka film horor, saya suka lihat dunia lain. Saya itu dulu pernah uji nyali juga, dan sampai sekarang pun saya masih tertarik dengan hal-hal yang berbau mistis lah. Dan kebetulan kemarin ada fenomena yang viral, yaitu pendaki namanya siapa? Gibran. Dia mendaki ke Gunung Guntur ceritanya itu. Ya, Gunung Guntur. Terus dia itu seminggu itu hilang. Ya, seminggu ya Mas ya. Hilang, terus ngerasanya itu nggak seminggu, cuma beberapa hari. Nah, katanya sih menurut pengakuan dia ketika diwawancara itu dia digondol ke alam lain sama seorang makhluk gitu ya. Terus ditawari makanan sama makhluk itu. Cuman dia menolak dan memilih makan daun-daunan. Dan alhamdulillah dia selamat, cuman masih dalam kondisi tahap pemulihan. Nah, pada konten kali ini kita akan ngobrolin tentang realitas itu, kira-kira secara ilmiah gimana gitu ya. Secara ilmiah dan penjelasannya itu ya apa sih kok orang itu bisa seperti itu. Dan menurut Mas Luki sendiri yang seorang pendaki juga ya kan, beliau pernah menaklukkan gunung tertinggi di Pulau Jawa, Semeru, dan trek terpanjang, gunung dengan trek terpanjang di Jawa apa namanya, Argopuro juga pernah penanggungan sudah beberapa kali ya, udah tua lah di penanggungan. Nah, itu gimana Mas? Menurut tanggapan Mas Luki sendiri melihat fenomena itu? Oke, yang pertama ya bahwa tentu saya dengan ilmu saya yang sedikit ini, sebenarnya saya tidak pede ya untuk menjelaskan itu ya. Jadi tentu jika nanti ada salah-salah kata atau mungkin hal yang menjadi perdebatan mungkin bisa didiskusikan ya. Terus di kolom komentar mungkin ya. Bisa langsung menghubungi beliau. Saya menyampaikan apa yang saya pahami ya. Jika pun nanti ada yang salah dari pemahaman saya juga bisa diluruskan oleh teman-teman ya. Gitu. Nah, kan memang pemicu topik pembahasan ini itu kan karena ada kemarin ya peristiwanya Gibran tuh yang hilang selama beberapa hari ya, hampir seminggu, dan ternyata bisa ketemu gitu. Nah, di akun-akun pendakian begitu ya, itu kan cukup viral, cukup booming begitu. Semua akun pendakian nge-repost itu ya. Benar. Dan yang pertama kali yang istilahnya jadi atensi adalah gimana ceritanya kok bisa selamat begitu ya, dan gimana ceritanya kok bisa hilang sampai berhari-hari itu. Iya. Nah, tentu yang menjadi perhatian biasanya di masyarakat Indonesia adalah pasti mistis, keluar hal-hal yang berbau mistis gitu kan ya. Iya. Gimana bisa anak kecil di dalam tenda keluar tiba-tiba hilang berhari-hari kan gitu ya, tapi masih tetap selamat. Nah, mungkin kalau kita pahami ya, ketika kita mendaki gunung tentu persiapannya harus matang ya. Pemahaman terhadap trek, pemahaman terhadap medan gunungnya sendiri, dan alat-alat yang dibawa, alat-alatnya, pakaiannya itu harus benar-benar itu. Dan harus paham tentang survival ya. Kan betul. Bagaimana jika tersesat begitu, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Secara teori kan ada gitu ya. Nah, tetapi bagaimana dengan anak kecil ini gitu, umur 14 tahun. Umur 14 tahun kan begitu ya, tetapi bisa survive begitu berhari-hari begitu. Kalau dalam sudut pandang psikologi gitu ya. Psikologi bahwa dalam sudut pandang psikologi ya, khususnya ke psikologi perkembangan, umur 14 tahun itu kan masa anak-anak akhir menuju ke remaja gitu ya. Remaja awal ya. Remaja awal. Nah,
kita tahu kalau anak-anak atau mungkin remaja awal itu kan ya masih seneng main begitu ya, masih seneng main, terus tanggung jawabnya juga tidak besar, tekanan hidup juga tidak besar kan gitu ya, sehingga akhirnya secara mentalitas begitu itu lebih apa istilahnya, lebih loss begitu ya, tidak mudah stres gitu. Nah, ketika Gibran 14 tahun itu tersesat, katakanlah gitu ya, tersesat, tentu potensi untuk kena hipotermia gitu, itu kan sangat tinggi. Sangat tinggi sekali. Efek ketika hipotermia itu kan biasanya adalah memunculkan halusinasi. Halusinasi lah, betul banget. Halusinasi gitu ya, sehingga akhirnya ada besar kemungkinan bahwa ketika dia itu melihat apa namanya Ya, ada orang yang ada ngasih perempuan, makan, ada yang ngasih makan. benar gitu ya. Bisa jadi emang karena ya kondisi hipotermianya itu kan gitu kan, halusinasinya itu. Nah, saya menyoroti di sisi ini sih, kalau kita hubungkan ke psikologi perkembangan di masa anak-anak menuju ke remaja tadi ya, itu akan sangat berbeda ketika seorang anak gitu ya, dengan orang dewasa ketika dia itu tersesat. Ketika orang dewasa tersesat itu biasanya yang muncul langsung stres gitu ya, ketika dia tidak bisa menemukan jalan, nggak bisa menemukan jalur yang tepat begitu ya, akhirnya mesti akan stres muncul. Wah, potensi-potensi kematian itu akan muncul, sehingga akhirnya ketika stres itu muncul, rasionalitas akan berkurang, emosionalnya akan naik itu begitu, sehingga dia tidak bisa berpikir secara jernih. Oleh karena itu anak-anak nggak stres? Ketika anak-anak cenderungnya bisa jadi tingkat stresnya tidak setinggi orang dewasa kan gitu kan. Bisa jadi dia tidak sampai berpikir bahwa dia akan mati gitu ya. Sehingga apa istilahnya, tekanan stresnya begitu ya untuk menemukan jalan keluar ya bisa jadi tidak seperti orang-orang dewasa itu gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam teori survival ketika tersesat itu ada istilah stop gitu. Itu harus dilawan dulu. Stop itu singkatan ya, STOP, stop. S pertama itu ya stop itu sendiri, kamu harus berhenti. Yang kedua adalah T itu thinking gitu, kamu harus berpikir. Lalu O itu adalah observasi gitu ya. Observasi daerah di situ itu bagaimana kondisinya, dekat jurang kah, dekat air terjun, dekat air, ada tanaman apa yang bisa dimakan dan sebagainya. Lalu P yang terakhir itu adalah perencanaan, planning. Stop thinking, mau observe sama planning. Setelah mengetahui begitu, lalu di planning apa yang harus saya lakukan untuk keluar dari situasi itu. Nah, kalau sudah stres duluan, nggak bisa berpikir, pikirannya jadi nggak jernih. Benar, nggak bisa berpikir jernih, tidak bisa mengobservasi, tidak mampu untuk membuat suatu perencanaan untuk keluar dari situasi itu. Tapi kan ini anak-anak mas, masa dia mikir sampai STOP itu? Nah, mas, ketika Gibran begitu ya, justru dia berpikirnya adalah sederhana begitu. Dia tidak sampai overthinking seperti orang-orang dewasa. Dia berpikir sederhana, ketika dia lapar ya dia makan apa? Daun, karena yang adanya kan daun gitu. Minumnya apa? Air. Untungnya dia ada di dekat sungai kan gitu kan. Maksudnya juga ya. Jadi karena dia itu anak-anak, akhirnya dia mikirnya nggak jeru-jeru banget. Maksudnya dia tuh nggak kepikiran sampai gimana, akhirnya dia ya apa yang ada di depan dia langsung dieksekusi gitu, dimakan. Tapi itu gini mas, apa nggak menimbulkan masalah pencernaan? Dia makan daun, makan air sungai. Ya mungkin kalau air sungainya karena mungkin di curug ya, mungkin jernih atau bersih, saya juga nggak tahu ya situasinya. Kalau makan daun, memang sistem pencernaannya manusia ini kan tidak dirancang seperti sapi atau kambing gitu ya, yang makan rumput atau daun-daunan. Tetapi ya emang tetap bisa, kayak kita makan daun ketela, makan daun pepaya, kan bisa. Makan kangkung itu kan juga daun-daunan gitu, tapi ya tetap bisa dicerna kan gitu. Tapi ada kemungkinan ini nggak sih mas, kayak campur tangan Tuhan dalam fenomena ini, karena seminggu loh dia itu nggak makan sama sekali, makan daun-daunan kok, mungkin nggak? Benar. Tentu kalau kita bicara tentang kemungkinan ya tentu sangat mungkin ya, karena kan kita harus senantiasa meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang ya bisa terlibat secara supranatural ya mungkin ya. Benar. Bukan secara natural tapi secara supranatural. Benar. Mesti membantu ya gitu. Baik secara natural ataupun secara supranatural. Tapi gini, bicara soal jin nih mas. Mungkin nggak sih itu tuh memang beneran dibawa ke alamnya jin? Mungkin nggak? Bisa nggak jin itu membawa seseorang ke alamnya? Itu kan ceritanya kan gitu kan, kayak dia didatangi terus dia dibawa kemana gitu kan.
Mungkin nggak? Sebenarnya saya nggak bisa menjawab itu ya, karena pengetahuan saya juga sangat terbatas. Ya. Tapi kalau kita bicara tentang jin dengan segala tingkat kemampuannya ya begitu ya. Kalau bicara tentang kemungkinan ya mungkin saja begitu. Tapi saya juga nggak bisa mengkonfirmasi ya sekali lagi bahwa apakah benar seperti itu. Karena secara pengalaman juga saya nggak pernah sampai mengalami hal yang seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara tentang fenomena itu ya kalau bicara mungkin nggak mungkin ya wallahu alam juga ya. Iya. Tapi sama sebagai pendaki ini terus terang ya Mas, jujur pernah nggak mengalami fenomena mistis ketika daki? Nah, saya Kan malah nggak pernah ngalami itu ya. Meskipun di Semeru, di Argopura yang terkenal mistis seperti itu nggak pernah? Nggak pernah. Temen mungkin? Teman juga nggak pernah sih. Satu tim pendakian Satu nggak rombongan pernah. nggak ada pernah ngalamin? Bener, nggak pernah. Kesurupan? Kesurupan, kalau kesurupan di sekolah ya biasa ya. Kalau masalah di sekolah ya. Nggak sama saya Mungkin beli, karena nggak sama masa. tekanan pelajaran ya di waktu itu. Tapi di pendakian nggak pernah ya? Pendakian nggak pernah. Nggak pernah. Saya ke Penanggungan berkali-kali jalan malam gitu ya. Biasanya jalan naik jam 12 malam juga nggak pernah menemui itu. Ke Argopura dulu ketika dari puncak menuju ke Taman Hidup itu jalan malam ya. Itu juga nggak mengalami hal itu. Ke Lawu, Lawu terkenal mistis itu nggak pernah ya? Nggak pernah. Ke Gunung Slamet. Tapi saya lewat Tegal ya, lewat jalur Guci itu juga jalan malam juga nggak masalah. Saya di Gunung Slamet itu untuk muncak saya jalan mulai jam 12 malam. Waktu itu nggak di pos 5 ya, tapi di pos 3 waktu itu karena kecapean pos 3 jalan sampai puncak itu mulai jalan jam 12 malam. Itu juga ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Terkadang itu memang gini kok Mas. Kalau kita tuh mikirnya dari awal sudah ini serem, ini tuh mistis, ini tuh begini, kita baca mitos-mitosnya. Itu bisa jadi ketika kita ke sana itu kita kayak diketok-ketoki nggak sih? Kita nggak, maksudnya gitu nggak? Bisa logis nggak kalau gitu? Mungkin itu cara kerjanya sugesti ya. Jadi ketika kita memasukkan informasi-informasi mistis itu kita mempercayai itu gitu. Sehingga akhirnya ketika misal daun goyang misal gitu, ada yang mistis itu. Bisa jadi kena angin atau mungkin memang ada hewan atau apa gitu ya. Suara-suara gesek-gesek. Akhirnya Ya, memang itu hewan aja, tapi karena kita itu terlalu banyak mengkonsumsi mistis-mistis dalam Gunung Lawu, dalam gunung apa, akhirnya ya kita alam bawah sadar kita tersugesti ini mistis ini pasti ini hantu, bisa begitu ya. Maksudnya begini ya, kalau kita bicara tentang ada nggak sih jin itu? Oh ada, tentu kan gitu ya, bahwa di Al-Quran juga sudah dijelaskan kan, jin itu ada, eksis maksudnya ada. Apakah dia bisa mengganggu manusia? Bisa. Gitu. Melalui kalau kita bicara tentang caranya banyak ya, bisa lewat bisikan, bisa lewat mungkin menampakkan. Nah, kalau menampakkan sendiri mungkin jujur aja saya juga nggak pernah mengalami sendiri ya. Nggak pernah. Ya bukan bermaksud untuk menantang atau apa gitu, tapi secara fenomenanya memang kan banyak juga orang yang mengalami itu ya sudah oke, kita percaya itu. Maksudnya nggak perlu diperdebatkan hal itu bisa atau enggaknya maksudnya gitu. Kalau kita bicara tentang kemampuan, memang bisa punya nggak kemampuan ya? menampakkan. Nah, mungkin aja bisa. Nah, terus penampakannya itu, ini saya pernah dengar teori gini sih Mas. Karena orang Indonesia itu kalau meninggal dikubur pakai pocong, terus yang sering itu yang memakai putih-putih begitu, akhirnya visualisasinya itu sendal bolong, kuntilanak, pocong. Tapi kalau di luar negeri itu kan hantunya beda. Nah pertanyaannya, kenapa kok hantu tiap negara itu beda-beda? Sudah kayak kekhasan gitu. Bahkan ada humor gini, hantu Indonesia itu kalah maju dengan hantu luar negeri. Karena hantu luar negeri itu pakaiannya rapi-rapi, vampir rapi-rapi. Tapi hantu Indonesia ini campang-camping, mukanya nggak pakai make up. Nah itu gitu bisa nggak Mas? Masuk ke fenomena psikologi seperti itu. Nah, kalau kita pahami bahwa tujuan dari jin itu adalah untuk menyesatkan umat manusia, gitu ya, membuat ketakutan di kalangan umat manusia sehingga akhirnya nanti mungkin akan menjauhkan manusia dari beribadah, begitu. Ya mungkin bisa jadi jin bisa memanfaatkan ketakutan-ketakutan itu ya, tentang kematian, tentang hal-hal yang menyeramkan, makna menyeramkan dari masyarakat Indonesia itu yang seperti apa begitu ya. Itu akhirnya bisa dimanfaatkan untuk mewujud seperti sesuatu yang menyeramkan, seperti referensi dari masyarakatnya. Ya soalnya kalau misalkan jin Indonesia terus dia menyerupai mumi, menyerupai hantu di luar
di luar kan dia kita nggak takut jadinya. Kita nggak takut. Jadi tujuan komunikasi dia komunikasi. Tujuannya dia untuk menakut-nakuti akhirnya nggak tercapai. Ya saya gitu ya. Jadi sebenarnya jin itu pinter ya mas. Loh, kalau kita bicara pinter loh, jin itu pinter kan gitu kan. Maksudnya dia juga dibekali akal kan gitu kan. Dia bisa dulu Nabi Adam, siapa yang menyesatkan Nabi Adam untuk makan buah kuldi kalau nggak iblis kan gitu ya. Masuk golongan jin kan. Terus Nabi Sulaiman yang memindahkan tahta Bilqis itu kan juga jin juga yang dia sayembara itu, tapi kan menang manusia. Jin kan dia tuh bisa memindahkan dalam apa 1 detik atau berapa gitu. Tapi kalau manusia sebelum mata Anda berkedip kan. Bener. Itu kan juga jin juga. Nabi Sulaiman kan juga berinteraksi dengan jin. Tapi kalau ngomongin soal apakah jin bisa membawa kita ke alamnya, itu masih debatable, masih pengetahuan saya sangat terbatas. Juga. Benar. Nah, balik ke fenomena Gibran tadi mas. Gibran itu kan ketika dia selamat, dia kan bercerita kalau begini. Itu kan anak kecil mas. Saya kok mikir gini, anak kecil cerita begitu ketika dia di gunung, itu kok langsung dipercaya dan langsung seakan-akan benar gitu loh. Apa omongan anak kecil ini? Padahal kan belum tentu. Namanya hipotermia ya pastilah halusinasi itu terjadi. Apalagi di hipotermia kan saya pernah baca artikel mas. Bahkan ketika hipotermia itu orang sampai pengen telanjang. Makanya kenapa kok banyak orang meninggal di gunung dalam kondisi telanjang? Itu bukan ditelanjangi oleh hantu. Itu hipotermia. Hipotermia itu kondisi di mana suhu tubuh itu jadinya turun drastis. Nah, habis itu kalau nggak salah ya kehilangan kita tuh kehilangan kontrol, kehilangan untuk mengatur panas tubuh, akhirnya suhunya itu nggak stabil, nah terus ngerasa pengen nyopot baju karena sumuk. Nah, ya, setelah itulah dia telanjang, bukan ditelanjangi oleh hantu. Itu ada penelitiannya. Nah, kalau menurutku mas, cerita-cerita yang disampaikan oleh Gibran ini, yaitu bisa saja efek halusinasi dari hipotermia, dan media ini membesar-besarkan aja. Bisa nggak sih kayak gitu? Iya. Benar, ya bisa juga. Aja. Semua nge-repost gitu. Benar. Yang jadi pertanyaan paling mendasar kan kok bisa hidup selama 6 hari? Ya itu yang aku pengen ngerti itu ya apa? Apakah campur tangan Tuhan atau campur tangan jin? Nah sebenarnya kisah survivalnya itu sebenarnya lebih menarik ya menurut saya, karena dia masih 14 tahun. Iya. Dengan pemahaman tentang survival yang mungkin minim gitu ya, tapi bisa bertahan selama berhari-hari. Itu kan juga satu pengalaman yang luar biasa kan sebenarnya harusnya ya. Betul. Bisa dipelajari juga. Ya. Ini menarik mas, soal jin ini tak teruskan dulu ya. Monggo. Sebelum podcast kan saya cerita kalau apa namanya, saya sebelum podcast kan saya cerita kalau dulu tuh sempat mengalami kesurupan massal. Ya. Saya juga nih sama mengalami kesurupan massal. Jinnya itu masuk ke jiwa manusia. Lah pertanyaan saya tuh memang bisa apa enggak sih jin itu masuk ke jiwanya manusia? Oke, sekali lagi ini pemahaman saya ya. Kalau salah monggo diluruskan, kita bisa diskusi juga. Kalau dikatakan masuk kan jin itu imateri ya, sedangkan jiwa itu juga imateri. Jika sampai masuk begitu, berarti kan di tubuhnya manusia ada dua imateri, dua imateri bertentangan kan gitu kan. Kalau sampai masuk begitu, saya nggak bisa mengkonfirmasi apakah benar-benar masuk atau bagaimana ya. Tapi kalau kita mengatakan bahwa dikendalikan atau mungkin berusaha untuk dikendalikan, mungkin aja begitu ya. Ini saya akhirnya teringat seperti ketika dihipnotis misal begitu. Nah, orang yang dihipnotis itu kan bisa ya, maksudnya kan jiwanya dikendalikan begitu ya. Masuk ke alam bawah sadarnya, dikendalikan, data-datanya dikorek begitu. Bisa nggak kira-kira? Ya itu bisa gitu ya. Terlepas dari asumsi yang ada yang settingan, tapi saya paham bahwa itu bisa dilakukan gitu ya. Contoh lain misal seperti gendam gitu. Itu kan juga bisa kan dilakukan, bahwa ada orang-orang yang itu tertipu gitu. Orang dia nggak sadar memberikan hartanya kan gitu kan ya. Gendam. Itu gimana penjelasannya mas? Secara psikologi. Tentu ada tekniknya gitu. Bahwa secara umum manusia itu, kalau saya mengatakan bahwa dia punya benteng, dia punya pintu gitu.
internalnya manusia, jiwanya manusia. Bayangin seperti sebuah rumah ada pintunya, di mana untuk bisa memasukinya harus lewat pintu itu. Lah kalau pintunya ditutup, dikunci begitu, orang luar nggak bisa masuk kan gitu. Iya. Tapi kalau seumpamanya orang luar itu meminta izin, terus kita membukakan pintunya, akhirnya orang luar bisa masuk kan gitu kan. Nah, ini sama halnya seperti ketika dihipnotis begitu ya. Terus ketika digendam begitu, terus habis itu ketika jin juga berinteraksi. Jadi kan interaksinya ya lewat hal yang sifatnya imateri kan gitu kan, jiwa dengan jiwa, jiwa dengan jiwa ya, maksudnya imateri dengan imateri kan gitu. Ketika pintu itu dibuka, dipersilahkan, ya tentu orang lain bisa masuk kan gitu kan, bisa memberikan pengaruh kan gitu kan. Saya menganalogikannya gitu sih gitu. Tapi tentu yang jadi catatan adalah bahwa kok bisa dia masuk begitu? Apakah dipaksa? Enggak mungkin ya. Nah, kalau dipaksa tentu mungkin juga sih dipaksa, tapi kalau si orangnya itu nggak kuat, maka dia bisa mengizinkan itu, membuka pintunya Secara nggak sadar atau secara sadar? menurut saya tentu secara sadar gitu. Karena kalau dia nggak sadar, loh ini siapa yang mengendalikan? Ya. Bagaimana mungkin dia tidak sadar membuka pintu? Dia itu dikagetin gendam tadi mas, digendam. Itu kan secara nggak sadar mas. Benar, nah itu oleh karena itu ada teknik pengalian perhatian biasanya. Kalau teman-teman pernah nonton film Now You See Me yang pertama, Oke, ya, itu kan dia kan harus mengalihkan perhatian dulu untuk bisa mempengaruhi kan gitu kan. Nah, teknik pengalian perhatian itu yang biasanya dilakukan begitu ya. Oleh karena itu ketika digendam biasanya dikageti dulu, tiba-tiba dijak ngobrol, akhirnya apa ya istilahnya kayak nggak fokus kan, rasionalitasnya diabaikan, fokusnya dialihkan dulu. Dan mungkin ketika kesurupan itu dia memang lagi rendah ya rasionalitasnya ya. Kecenderungannya begitu. Nah, oleh karena itu ada orang-orang yang itu nggak pernah kesurupan. Nah, kayak ada orang-orang yang sering kesurupan. Kalau sampean pernah kesurupan? Nggak pernah kesurupan. Nah, itu gitu ya. Jadi mesti ada polanya, ada kondisi-kondisi di mana orang yang nggak pernah kesurupan, ada orang yang itu sering kesurupan. Kalau nanti coba dia mati, biasanya orang-orang yang dengan banyak permasalahan, begitu ya, terus emosional, begitu ya, tidak rasional, biasanya akan lebih cenderung sih, cenderung lebih mudah untuk mengalami fenomena kesurupan itu. Gitu ya. Ya ini juga mohon maaf ya. Yang saya ceritakan tadi mas, di SMA saya kan pernah kesurupan massal. Lah itu yang kesurupan itu semuanya ahwat mas. Ini bukan berarti merendahkan ahwat ya, tapi saya terus story, memang ahwat itu banyak yang mudah tersurupi dengan hal seperti itu. Nah mungkin ini relate juga dengan penjelasannya Mas Lucky. Ahwat kan cenderung emosional mungkin ya. Bisa jadi gitu nggak mas? Atau nggak mesti? Kalau kita bicara tentang kecenderungan mungkin kan gitu ya. Tapi kalau bicara tentang apakah pasti emosional? Enggak. Gitu. Karena ada juga kan ahwat-ahwat yang itu strong. Gitu ya. Ada juga. Tapi ahwat yang emosional banyak juga. Sehingga mungkin sebenarnya itu ya. Mungkin lebih tepat kalau kita katakan bahwa poinnya ada di emosionalnya ya. Ikhwan emosional, kesurupan banyak. Tapi aku nggak pernah nemu sih Ikhwan yang kesurupan. Artinya gini mas, dia itu sengaja menyerupi dirinya dengan makhluk-makhluk yang singa gitu kan. Ada teman saya yang ikut perguruan, dia itu punya pawang seperti singa gitu. Ketika dia itu pengen berubah, dia memasukkan singa itu ke dalam dirinya, terus dia jadi singa. Nah itu gimana mas? Nah itu kalau rumit ya ini ya? Ini sekali lagi sepemahaman saya. Kalau saya memahami seperti semacam dukun begitu atau mungkin ahli-ahli sihir di zamannya Nabi Muhammad atau mungkin Nabi Musa ya zaman dulu ya gitu ya. Tentu itu ada ilmunya kan. Maksudnya dulu di zamannya Nabi Musa ada orang-orang ahli sihir yang itu bisa mengubah tongkat jadi ular gitu. Nah, itu kan tentu ada, kalau kita bicara tentang ilmunya, ada sunatullahnya, ada ilmunya, bisa dipelajari. Benar. Bisa dipelajari juga ya? Benar. Iya, memang. Bisa dipelajari kan artinya kan. Nah, lalu kalau kita bicara tentang bagaimana dengan fenomena-fenomena yang seperti itu, nah, menurut saya adalah ada kerjasama gitu ya, antara misal katakanlah gampangnya dukun gitu ya. Dukun itu dengan jinnya gitu. Tentu ada kerjasama ya bayangin ya simbiosis mutualisme begitu. Tentu ada yang dipertukarkan dalam kerjasama itu begitu. Jadi kayak musyrik gitu ya mungkin.
Ya tentu kan gitu kan, karena kan akhirnya kan bisa jadi menyerahkan hidupnya kepada jin, Menuhankan bahkan kan jin, ditipu daya jin gitu ya. Sorry. ya. Oke mas, gimana kasih awal mas? Minta kan. Halo, assalamualaikum. Ya karena ini sudah melebihi durasi dan Mas Luki sudah dicari sama bocilnya, kita langsung masuk ke question and answer aja guys. Langsung kita bacakan mas. Enggak sih. Apa benar makhluk halus itu bisa sampai membawa kita ke dunianya secara apa cerita pendaki yang hilang terus tiba-tiba muncul atau gimana? Saya sebenarnya sudah dibahas ya. Saya nggak paham ya maksudnya bisa atau enggak ya. Kalau dari cerita-cerita ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Cuma memang sulit untuk itu sih, untuk diketahui. Saya mohon maaf kalau nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Ya, ada lagi nggak mas? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, konten ini saya akhiri. Jadi kesimpulannya mungkin bisa teman-teman simpulkan sendiri karena ini kan opini kita terhadap realitas pendaki Gibran yang itu hilang selama berhari-hari hampir seminggu dan kemudian dia bisa kembali lagi. Dan ini cuma opini kita mas ya. Benar. Kalau ada salah-salahnya ya mohon maaf. Teman-teman silahkan kritik sebebas-bebasnya di kolom komentar. Kalau ada opini lain monggo nggak apa-apa. Boleh. Ya. Kalau mau follow Instagramnya Mas Luki dan DM Mas Luki juga langsung ada pertanyaan apa silahkan. Apa mas Instagram sama mas? @luki.prihartanto. Nah, @luki.prihartanto silahkan di follow. Oke, thank you banget mas atas sharing-sharingnya. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam konten kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.